Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ling Sampurna, NIM 120380137 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas satu dari manajemen desain, yaitu tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen itu pengertiannya bisa kita dari sini. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasiannya seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan mengorganisasikannya, pergerakan, serta mengendalikan atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Secara etimologis, pengertian manajemen juga merupakan seni dan melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sehingga ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Manajemen sendiri juga mempunyai pengertian lain. Pengertian lainnya itu ada manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ini adalah pengertian yang sangat singkat dan memiliki maksud yang sangat jelas. Manusia adalah peran utama dalam kegiatan berlangsungnya manajemen tersebut. Dalam manajemen, memiliki sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya alam. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, harus melakukan survei. Apakah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai? Unsur-unsur manajemen saat ini berperan penting dalam terbentuknya manajemen dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia yaitu seseorang yang produktif dalam melakukan pekerjaan sebagai penggerak sebuah organisasi untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sumber daya manusia seperti tanah, tanaman, dan lain-lain. Ketiga, sumber daya kapital atau modal merupakan sumber yang dapat mendukung produksi seperti dana, mesin, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengetahui konsentrasi yang ada di manajemen. Nah, konsentrasi di manajemen ini itu terdiri dari 7 konsentrasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Bidang ini tentu merupakan topik penting yang dipelajari di jurusan manajemen bisnis, perekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen SDM ini. Yang kedua, ada manajemen produksi. Manajemen produksi menjadi salah satu konsentrasi yang dipelajari oleh mahasiswa yang kuliah jurusan manajemen. Ilmu manajemen ini juga mengajari kita tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Yang ketiga, ada manajemen pemasaran. Belajar manajemen pemasaran di jurusan manajemen bisnis berarti kita belajar tentang riset pasar, strategi pemasaran, promosi produk, analisa pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana mengenalkan produk ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Yang keempat, ada manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi dibutuhkan. Jika sobat memiliki interpersonal skill yang baik dalam berkomunikasi, menguasai bahasa asing, dan akrab dengan teknologi digital.
bidang manajemen ini patut dipertimbangkan untuk dipilih. Lalu yang kelima dan keenam, ada manajemen strategis. Ilmu yang dipelajari saat kuliah jurusan manajemen ini adalah tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi berbagai kegiatan perusahaan. Di jurusan manajemen, bisnis, perencanaan program, hingga alokasi SDM-nya merupakan salah satu bidang ilmu yang cukup penting. Yang keenam itu ada manajemen administrasi. Di jurusan manajemen bisnis, bidang manajemen administrasi lebih dekat kaitannya dengan ilmu akuntansi. Dalam manajemen administrasi, kita mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data untuk keperluan manajemen-manajemen lain. Dan yang terakhir itu ada manajemen keuangan. Yang kita pelajari dalam manajemen keuangan, yang pastinya ya tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja pengelolaan aliran uang keluar dan masuk di perusahaan. Manajemen keuangan yang dipelajari di jurusan manajemen bisnis sendiri diperlukan agar kita dapat mengendalikan pengeluaran, meningkatkan pemasukan, dan secara umum kita bisa mengelola keuangan perusahaan. Alumni manajemen keuangan biasanya bekerja pada bidang analisis keuangan dan bukan tidak mungkin mencapai posisi manajer keuangan. Nah, itu dia. 7 konsentrasi yang ada di manajemen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kalau di manajemen itu industri kreatif memerlukan manajemen. Kenapa industri kreatif memerlukan manajemen? Industri kreatif merupakan suatu konsep industri yang menitik beratkan pada pengoptimalan informasi dan kreativitas, mengandalkan gagasan inovasi serta ketersediaan sumber daya sebagai faktor produksi utama, menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan proses teknologi dari tradisional beralih ke proses modern, perubahan penggunaan sumber daya alam beralih ke pemanfaatan sumber daya manusia, dan perubahan industri dari manufaktur menjadi jasa berkembang menjadi industri kreatif. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan segala kebudayaannya, maka perlu adanya upaya mempromosikan dan mengembangkan industri kreatif sebagai salah satu ujung tombak peningkatan ekonomi daerah. Industri kreatif mempunyai peranan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia secara global. Revolusi industri keempat telah dimulai. Ekonomi dunia memprediksi bahwa ke depan ekonomi global akan semakin bergantung pada sektor industri. Ketergantungan masyarakat global terhadap teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari telah menyebabkan pertumbuhan eksponensial ke industri kreatif yang mencakup di antaranya industri perangkat lunak komputer, film, musik, publikasi, hiburan, dan juga fashion. Industri ekonomi kreatif nasional itu telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di dalam manajemen. Nah, unsur yang ada di dalam manajemen ini ada 5. Apa aja sih? Yang pertama, man. Unsur yang pertama itu manusia. Dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan adalah peran penting yang dilakukan oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Yang kedua, ada money, uang. Merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut harus memiliki uang sehingga uang dapat dibilang penting. Dalam pengertian manajemen, proses yang memanfaatkan sumber daya yang dapat mencapai tujuan efektif dan efisien.
Untuk mencapai tujuan yang efisien itu sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Jadi, uang ini salah satu unsur yang paling penting dalam manajemen. Karena kalau tidak ada uang, itu akan menghambat proses dari manajemen tersebut. Terus yang ketiga, material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur manajemen yang penting adalah material yang dapat memenuhi pencapaian tujuan. Yang keempat, ada mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Terus, yang kelima, ada metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karena munculnya unsur-unsur manajemen di atas untuk melakukan proses dengan lancar. Yang keenam, ada market. Unsur yang membuat lancar proses produksi itu adalah pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam hal ini, sebagai pembuat produksi dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Nah, untuk yang terakhir nih, yang ketujuh, ternyata saya salah sebut unsur-unsurnya yang ada di manajemen itu ternyata ada 7, guys. Ini nggak ada 7. Tadi salahnya biasanya cuma 5. Terus lanjut, yang ketujuh, menit atau waktu. Waktu merupakan aset yang paling berharga dan memerlukan peninjauan proses perencanaan manajemen. Dan harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Misalnya, berapa lama waktu sih yang kita butuhin buat memperkenalkan produk baru itu ke pasar, dan seberapa responsif bisnis terhadap tekanan persaingan. Nah, setelah membahas unsur-unsur manajemen yang penting dalam menjalankan manajemen, dapat dilihat sebuah proses yang dilakukan dengan baik. Dengan menggunakan unsur manajemen dalam membuat sebuah produk adalah hal efektif dan efisien. Untuk mendapatkan keduanya, perlu memiliki semua unsur manajemen, karena semua unsur itu saling berkaitan. Nah, di sini ada kriteria perusahaan yang baik. Kriteria perusahaan yang baik itu ada 5. Yang pertama, lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Terus, mari mulai dengan hal-hal tersebut. Kita itu lebih layak untuk merasanya aman dan didukung oleh kantor. Kita harus dapat membawa diri sebenarnya ke dalam pekerjaan dan tidak merasa khawatir atau terancam ketika melakukan hal itu. Percayalah bahwa harapan kita dalam hal merasa aman di lingkungan kita bukanlah sebuah hal yang berada di luar batas. Tidak ada seseorang yang harus pergi ke kantor setiap hari dan bertanya-tanya siapa yang akan melempar mereka dengan batu saat di dalam bus, atau menikam mereka di belakang karena mungkin adanya kondisi kerja yang tidak kondusif. Anda berhak atas rasa hormat dasar dan budaya perusahaan yang tidak dipenuhi dengan kekacauan. Terus yang kedua, seorang atasan yang berinvestasi dalam pertumbuhan kita. Kalau kita bicara tentang karir, atasan kita tuh harus menjadi sekutu kita.
Kenapa? Mereka harus berada dalam lingkaran keinginan dan rencana kita buat ngembangin profesional untuk memberi dukungan dan bimbingan yang diperlukan kapan saja. Jikalau kita merasa atasan kita nih selalu merongrong, kenapa sih pencapaian kita nih kurang baik, terus selalu mengkritik kita, tidak konstruktif, dan tidak memihak dalam pertumbuhan dan kemajuan kita. Tahuilah bahwa kita dibenarkan. Jika kita menginginkan lebih dari sekedar hal-hal tersebut, atasan kita tuh harus menjadi pemandu sorak terbesar kita. Tapi mereka setidaknya harus dapat melihat berbagai hal dari sudut kita. Yang ketiga, pemahaman tentang kehidupan kita di luar jam kerja. Bekerja itu bagian terbesar dari hidup kita. Tapi itu cuma sebagian. Bukan keseluruhan dari keberadaan kita. Dan kita itu berhak mendapatkan pihak bos yang memahami fakta itu. Pesan dan email tanpa akhir yang akan bermunculan saat tim Anda tahu Anda pergi dan menekankan sambungan jarak Anda. Hambatan dan gelombang utama ketika Anda memiliki keluarga darurat untuk ditangani. Kita berhak mendapatkan kehidupan di luar pekerjaan dan memiliki bos yang mendorong kita buat menghidupi setiap kehidupan kita lainnya di luar pekerjaan. Terus yang keempat, ada penghargaan untuk kontribusi kita. Oh, kita wajib dong dapat penghargaan. Kan kita dapat kerja, masa nggak dapat sih? Tapi itu kalau benar-benar usaha dari kita ya. Nah, setiap kerja tuh pasti punya tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan yang kita lakuin itu harus bertahan karena suatu alasan. Terlepas dari peran khusus. Mungkin kita melayani perusahaan dengan cara penting, terlepas dari kita berada di ruang percakapan online atau di sudut kantor. Itu berarti kita tidak boleh dibuat merasa tidak berharga. Kita harus berkemas dan pulang setiap malam. Terus yang kelima, ada kepuasan terhadap suatu pencapaian. Kita itu berhak dapat pekerjaan yang memberi kita tingkat kepuasan dan memiliki tujuan yang jelas bagi karir kita supaya kantor itu lancar dan kita juga membuat hidup kita lebih mudah bagi rekan kerja atau ya diri kita sendiri atau mungkin interaksi kita sama klien terus kemampuan kita buat ngebantu dan melayani mereka adalah hal yang membuat kita bersyukur di penghujung hari. Disitulah letak kebahagiaan kita atas apa yang telah kita capai. Terus di sini ada standar manajemen mutu. Standar dari manajemen mutu ini ada empat ya. Ini yang pertama. Sebenarnya ini kepanjangan kalau dibaca. Mungkin kalau pengen dibaca silakan aja dibaca. Bisa di pause dulu. Tapi inti dari standar manajemen mutu itu ada 4 ya. Pertama itu ada standar manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 9000. Terus yang ketiga ada sistem manajemen produksi TKM. Yang keempat itu ada Six Sigma. Ingat kalau mau dibaca di pause saja ya, oke? Nah, terus ini perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Perusahaan di Indonesia pastinya. Yang pertama itu Telkom. Telkom itu masuk ke BUMN, Badan Usaha Milik Negara, telekomunikasi yang paling bernilai di Indonesia. Telkom punya BNN. Mereka punya satelit berbendera merah putih. Di era digital, peran Telkom ini yang pastinya sangat penting karena di perusahaan ini membangun infrastruktur konektivitas internet di Indonesia. Terus yang kedua ada PT Sampoerna. Sesuai dengan nama saya ya. Yang kedua itu ada Sampoerna. Dikenal dengan perusahaan yang memproduksi rokok. Perusahaan ini dimiliki oleh Philip Morris sekarang. Beberapa rokoknya juga terkenal sampai mancanegara. Yang ketiga ada BRI, Bank Rakyat Indonesia.
Bank dengan nilai aset terbesar milik Indonesia ini merupakan bank yang memiliki reputasi sebagai bank yang paling dekat dengan rakyat Indonesia. Oh iya jelas, namanya juga Bank Rakyat Indonesia. Masa nggak dekat sama rakyat Indonesia sih? Kan lucu. Garing enggak. Bukan karena namanya Bank Rakyat Indonesia, tapi BRI juga membuktikan bahwa BUMN ini layak untuk menempati peringkat ketiga sebagai perusahaan paling bernilai di Indonesia. Sekian presentasi tentang manajemen dari saya. Apabila ada pengucapan yang salah dan membuat tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.